Orang yang sudah mencapai makrifat jelas sudah meninggalkan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali tentang pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran Hyang Wildo yang kembali membuat statement-statement logika tanpa dalil, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana Hyang Wildo dalam suatu pertemuan dengan para ustadz ini mengatakan bahwa kalau manusia sudah mencapai tingkatan ma'rifat, maka harus meninggalkan syariat. Dan ini sangat terindikasi sekali menyesatkan umat. Kenapa saya mengatakan bisa terindikasi? Karena apa yang dia sampaikan ini hanya menggunakan logika berpikir atas kemauan dia sendiri, tanpa diikuti oleh dalil-dalil baik itu dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian dalam pertemuan itu, Hyang Wildo ini ada seorang ustadz yang menanyakan tentang keyakinan dia. Hyang Wildo ini mengatakan bahwa dia itu tidak punya keyakinan, dalam artian dia sudah tidak beriman. Kalau sudah tidak punya keyakinan, tidak beriman, maknanya dia tidak mempunyai agama. Dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diundang dalam pengajian-pengajian, didengarkan ceramahnya? Ini sebenarnya bukan Hyang Wildo yang bermasalah, tapi yang mengundang. Kalau yang seperti ini, sudah tahu dia tidak punya keyakinan tapi masih diundang dalam acara-acara keagamaan. Itu. Dan tentang pendapat atau ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam pertemuan itu, alhamdulillah saya menemukan sebuah ceramah, pendapat, jawaban dari Al-Mukarram Kiai Haji Gus Baha. Nanti mungkin saudara-saudara atau sahabat-sahabat di sini bisa simak secara langsung penjelasan dari Gus Baha. Bagaimana tentang ajaran-ajaran Hyang Wildo, apa yang disampaikan tentang orang yang sudah bermakrifat ini harus meninggalkan syariat. Oke, biar tidak panjang, kita langsung bahas. Kita simak dulu video-video yang menurut saya ini terindikasi menyesatkan. Yang pertama kita lihat. Dan yang perlu diketahui, ya, kalau ditanya bagaimana keyakinan yang tidak punya lagi keyakinan. Orang yang masih punya keyakinan berarti belum tahu. Ya, kalau sampean belum tahu saya, maka sampean hanya punya keyakinan bagaimana itu. Ya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia ini Hyang Wildo ini sudah tidak punya keyakinan, dalam artian dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keyakinan, yakin, ini harus beriman, percaya dengan adanya Allah, yakin dengan adanya Allah, malaikat Allah, utusan Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Dia sendiri mengakui sudah tidak beriman, tidak mempunyai keyakinan. Ini salah satu ajaran ateis sebenarnya. Mengapa masih diikuti dan diundang dalam suatu acara keagamaan, sedangkan dia sendiri sudah tidak punya keyakinan dalam agama ini? Kenapa harus diikuti? Itulah saya mengatakan bahwa bukan Hyang Wildonya yang bermasalah kalau seperti ini, tapi yang mengundang.
Terus kita lanjutkan. Jadi kalau kita ingin kembali ke ajaran murni, maka capailah makrifat. Makrifat adalah spiritualitas. Orang yang sudah mencapai makrifat jelas sudah meninggalkan syariat. Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat jelas sudah meninggalkan syariat. Ini ajaran yang mana? Ajaran siapa? Apakah di Al-Quran dijelaskan atau ada hadis sahih yang membenarkan? Nah ini, kalau ajaran-ajaran yang seperti ini dipercayai, tentunya sangat membahayakan kepada generasi umat Islam ke depannya nanti. Karena ajaran-ajaran yang seperti ini, kalau sudah hakikat dan ma'rifat, itu harus meninggalkan syariat. Ini adalah termasuk ajaran Syekh Siti Jenar dengan ideologi dan filosofinya, bahwa orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat itu harus meninggalkan syariat, karena syariat ini adalah sia-sia katanya. Sehingga para ulama, para waliullah pada waktu itu, 9 wali ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar ini adalah sesat. Sehingga 9 wali ini mengambil keputusan untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar. Kita lanjutkan lagi. Tapi bukan dalam pengertian meninggalkan total ya. Yang namanya syariat itu hanya tuntunan pertama. Hanya tuntunan pertama. Seperti anak-anak yang belum bisa berjalan. Ya, manusia itu kalau nggak pernah dituntun oleh agama, maka tidak akan pernah jadi manusia. Betul. Karena yang namanya manusia itu hakikatnya binatang. Yang namanya manusia hakikatnya binatang. Ini sangat disesalkan. Menyamakan makhluk Allah, manusia yang paling sempurna ini disamakan dengan binatang. Hakikat ini kebenaran. Makna dari hakikat ini kebenaran. Ya, kita lanjut. Dan agama selamanya dibutuhkan oleh manusia selama masih ada kelahiran. Selama masih ada kelahiran. Tapi dia hanya dibatasi untuk anak-anak. Kita Iya. Seperti itu yang disampaikan oleh Yang Wildo, bahwa kalau sudah mencapai tingkatan syariat, tingkatan al-ma'rifat, maka secara tidak langsung meninggalkan syariat. Padahal thariqah hakikat ma'rifat ini tidak boleh terlepas dari syariat sebagai tonggak utama, dasar utama. Kalau dasarnya hancur, otomatis akan roboh semuanya. Akan roboh. Kalau meninggalkan syariat, kita sudah bermakrifat, kita sudah berhakikat, meninggalkan syariat. Maknanya sembahyang, puasa, haji, zakat itu ditinggalkan. Itu ditinggalkan. Jadi tidak perlu sembahyang sudah. Karena dia sudah mungkin berinteraksi langsung, kasyaf dengan Allah, mungkin seperti itu. Keempatnya ini harus seiring sejajar, saling mengisi. Syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini seiring sejalan, saling mengisi. Bukan harus ditinggalkan. Bukan. Statement-statement yang seperti ini, yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, ini bisa terindikasi menyesatkan pikiran umat-umat yang masih belum paham, belum sampai kepada makom-makom yang seperti ini. Oke, kita lanjut dengan bagaimana pendapat dari Al-Mukarram Kiai Haji Gus Baha. Ini tuh yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa?
syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Ya kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazar ruh, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba kambenan nah intine napa? Dinya ada nambah jenengan pun. Nah kowe percaya kabeh nazar ora usah napa? Kambenan. Tetapi teori ora usah kambenan iki dienggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Ya. Demikian pendapat dari Al-Mukarram Kiai Haji Gus Baha. Jadi sampai di sini mungkin Anda ini paham. Yang Wildo ini aliran mana? Ajarannya siapa? Mungkin Anda sudah paham. Jadi terpulang kepada kita umat Islam, bagaimana diri kita ini menjadi insan yang senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang dijauhkan dari kesesatan. Itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalan yang tersesat. Naudzubillah min dzalik. Marilah kepada semua umat Islam untuk berpikir lebih cerdas. Dan kita luruskan apabila ada pendapat atau ajaran-ajaran yang betul-betul sudah keluar dari syariat Islam. Kita para edukasi ini bukan ingin menghujat atau bukan ingin membuka aib, tapi hanya meluruskan sesuai dengan akidah. Karena kita tidak mungkin meluruskan tanpa akidah, tanpa dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.